Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwanora Labiba dari kelas 11.1. Saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah pada manusia, sistem dalam tubuh yang berfungsi mengangkut darah dengan kandungan oksigen, nutrisi, hormon, dan zat tertentu ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah ini dibagi menjadi 3, darah, jantung, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah pada manusia yang pertama adalah darah, berfungsi sebagai pengangkut. Untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh dan karbon oksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Yang kedua ada melindungi, menjaga suhu agar tetap stabil dan menjaga keseimbangan pH serta kadar cairan tubuh. Yang ketiga ada melindungi, leukosit melawan infeksi, kuman dan benda asing, serta trombosit membantu proses pembukaan darah untuk mencegah kehilangan darah berlebih. Selanjutnya ada komponen darah. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua eritrosit atau sel darah merah, yang ketiga leukosit sel darah putih, terbagi menjadi 5. Limfosit, basofil, monosit, eosinofil, dan neutrofil. Yang keempat trombosit atau keping darah. Selanjutnya golongan darah. Golongan darah merupakan pengelompokan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen tertentu pada permukaan membran sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah. Berikut foto sistem ABO dan sistem rhesus. Selanjutnya, contoh kasus terkait sistem ABO. Seorang pria dengan bergolongan darah B menikah dengan wanita bergolongan darah A. Apakah mungkin mereka mempunyai anak bergolongan darah O? Jawabannya tidak. Orang dengan golongan darah A memiliki genotipe AA atau AO. Dan orang dengan golongan darah B memiliki genotipe BB atau BO. Untuk anak yang bergolongan darah O, kedua orang tuanya harus memiliki atau menyumbangkan gen O. Namun, tidak ada kombinasi genotipe A dan B yang menghasilkan keturunan OO. Selanjutnya ada fungsi transfusi darah. Menggantikan darah yang hilang akibat pendarahan, menambah jumlah sel darah merah pada penderita anemia berat, dan menambah jumlah trombosit pada pasien yang mengalami kelainan pembekuan darah. Selanjutnya ada proses pembukaan darah. Trombosit pecah mengeluarkan suatu enzim yang disebut trombokinase. Trombokinase akan bekerja sama dengan ion kalsium dan vitamin K untuk mengubah protombin menjadi trombin. Trombin yang sudah terbentuk akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Sistem peredaran darah pada manusia yang kedua ada jantung. Jantung terletak di rongga dada, di antara paru-paru sedikit condong ke kiri. Ukurannya sekepalan tangan, beratnya plus minus 300 gram. Berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 3 lapisan, epikardium, miokardium, dan endokardium, dan memiliki 4 katup yang dapat membuka dan menutup untuk menjaga aliran darah. Yang pertama ada bikuspid, trikuspid, pulmonal, dan aorta. Sistem peredaran darah pada manusia yang ketiga ada pembuluh darah, berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan mengalirkan darah keluar dari jantung hingga menuju jantung. Struktur bentuknya seperti tabung dan memiliki 3 pembuluh utama, arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah yang pertama, arteri. Pangkalnya terletak di bilik jantung dan memiliki fungsi membawa darah keluar dari jantung. 3 lapisan utama, tunika intima, tunika media, dan tunika adventitia. Pembuluh darah ini terbagi menjadi aorta, arteri yang mengangkut oksigen dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh. Percabangannya ada aorta ascendens, aorta descendens, dan arcus aorta. Lalu ada arteri pulmonalis, arteri yang mengangkut karbon dioksida dari bilik kanan jantung ke paru-paru. Saat tiba di jaringan, arteri tersebut akan membuat cabang-cabang kecil yang disebut arteriole. Pembuluh darah yang kedua, vena. Vena merupakan pembuluh darah balik yang membawa darah menuju jantung. Lapisannya tunika intima, media, dan adventitia. Pembuluh darah ini terbagi menjadi vena cava. Vena cava superior membawa darah dari bagian atas tubuh menuju atrium kanan jantung. Vena cava inferior membawa darah dari bagian bawah tubuh menuju atrium kiri jantung. Selanjutnya ada vena pulmonalis. Vena yang membawa darah kaya akan oksigen mengalirkan darah dari paru-paru menuju atrium jantung. Saat vena berada di jaringan, vena tersebut akan membuat cabang-cabang kecil yang disebut venula. Pembuluh darah yang ketiga, kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah paling kecil dan tipis yang menghubungkan antara arteriole dengan venula sebagai penyerapan nutrisi dari darah ke tubuh. Pembuluh darah ini terbagi menjadi 3, kapiler kontinu, kapiler sinusoid, dan kapiler fenestrata. Selanjutnya, mekanisme peredaran darah. Mekanisme peredaran darah besar ialah dari jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteri, lalu balik ke jantung melalui pembuluh darah vena. Yang kedua, mekanisme peredaran darah kecil ialah dari jantung ke paru-paru melalui pembuluh darah arteri pulmonalis, lalu balik ke jantung melalui darah vena pulmonalis.